Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi bagi kita semuanya. Apa kabarnya? Semua baik-baik saja pastinya, dan selamat untuk bekerja pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya keempat ayat 2. Efesus pasal 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ada satu karakter baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Terlebih Bapak Ibu Saudara yang sudah memasuki minggu-minggu Advent, sebelum kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, karakter baru yang hidup bagi orang-orang percaya. Jadi kita bukan lagi orang-orang yang lama secara perangai, secara sifat, tetapi karakter kita telah dibangun oleh Kristus bagi setiap orang-orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya benar-benar memperlihatkannya di dalam kehidupannya. Apakah itu Bapak Ibu Saudara? Karakter baru itu adalah lemah lembut, lalu rendah hati, dan sabar. Atau rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tiga karakter ini mungkin sebagian orang akan mengatakan, wah susah sekali menjalankannya. Bagaimana dia mampu mengatakan, bagaimana aku mampu merendahkan hati? Padahal setiap hari mungkin ada saudara-saudara kita yang selalu meninggikan hati, selalu sombong, selalu dia lebih teratas daripada segalanya. Atau mungkin bagaimana mungkin saya bisa lemah lembut, padahal suara saya kencang, ya. Ulokku holang manonggahi do, hanya merepet dan tidak pernah puas atas pekerjaan orang lain, dan selalu kerjanya marah-marah dan sebagainya. Bagaimana mungkin aku lemah lembut? Aku kan orang Batak gitu ya. Kadang-kadang ada orang merasa membenarkan diri, orang Batak itu suaranya kencang-kencang gitu, suaranya keras, tidak mungkin lemah lembut. Bukan tentang suara Bapak Ibu, tetapi bagaimana yang terakhir ini kita selalu sabar. Bagaimana mungkin aku bisa sabar Pak Pendeta? Saya kalau ada orang lelet bekerja segala macam, pasti saya nggak suka, saya marah-marah, saya maunya cepat-cepat dan sebagainya. Saya nggak bisa nunggu waktu orang jam segini tiba-tiba segini, saya mau tepat waktu. Mungkin banyak orang berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Pokoknya ketika kita dihadapkan dengan istilah rendah hati, lemah lembut, dan sabar ini, pasti sebagian orang berontak. Karena dia bisa mengatakan bahwa itu bukan adalah sifatku dan sebagainya. Tetapi harus di dalam Kristus adalah orang-orang yang bisa diubah. Jadi ketika kita di dalam Kristus, ketika kita hidup orang percaya dalam Kristus, maka ada satu karakter, beberapa karakter yang harus diubahkan dalam diri kita. Dan Paulus katakan, ketika kita hidup dalam Kristus, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus hidup dalam aku. Artinya, ketika hal ini rendah hati, lemah lembut, dan kesabaran itu adalah bagian daripada Kristus yang berdiam dalam diri kita. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan, bagaimana untuk belajar rendah hati? Rendah hati itu bukan mau berarti merendahkan diri secara berlebihan, tetapi rendah hati itu lebih kepada bagaimana kita mampu menempuh diri kita secara benar di hadapan Allah, dan kita mengatakan bahwa rendah hati itu sesuatu yang menjadi imago Dei, kesegambaran kita dengan Allah. Jadi rendah hati itu dipisahkan dengan rendah diri, bukan. Rendah hati itu lebih kepada bagaimana kita mampu untuk mengatasi segala sesuatunya dengan iman kita kepada Tuhan, dan mulai merasakan bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena apa yang kita miliki, kemampuan kita, tetapi belajar rendah hati, belajar mencerminkan sikap Tuhan di dalam kehidupan kita.
Yang kedua, dikatakan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti ketika kamu dipukul orang, diomong-omongin orang, lalu kamu mengatakan, waduh kita harus belajar lemah lembut. Tidak. Lemah lembut itu tuh lebih kepada bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita dengan kasih, ya, dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kamu lemah lembut bukan berarti suaramu pelan sekali atau kecil sekali, bukan. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Tetapi ketika lemah lembut itu ketika kita mampu menguasai diri kita, tidak mudah terpancing dengan orang lain atau kemarahan orang lain, bahkan merespon sesuatu dengan bijak. Pikir dulu baru kamu berkata, jangan berkata dulu baru mikir Bapak Ibu Saudara. Dan itu perlu sekali ketika kamu hadir di tengah-tengah kehidupan banyak orang, kamu bisa mendandalkan, bahkan mungkin kamu akan selalu dicari karena kamu bisa menguasai forum atau musibah atau masalah. Kelemah lembutan itu akan merendahkan amarah. Kelemah lembutan itu akan merendahkan, bahkan tidak akan membuat orang terpancing akan emosi dan sebagainya. Tetapi ketika saudara lemah lembut, baik dalam pembicaraan, dalam apapun itu, maka cerminan Kristus ada dalam diri saudara. Dan yang ketiga adalah sabar. Sabar itu bukan berarti kita ya begitu melihat orang lelet atau orang lambat sabar, bukan. Atau mungkin ada pepatah mengatakan biar lambat asal selamat. Itu mungkin sebagian orang mengatakan seperti itu. Tetapi istilah sabar ini lebih kepada kita telah bisa menghadapi kekurangan orang lain tanpa harus kita melakukan bentrok dengan mereka, tetapi dengan sabar kita bisa menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan orang lain kepada kita. Sabar itu menunjuk kepada kedewasaan iman kita, kedewasaan diri kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita lakukan dalam hidup kita satu hari ini, atau mungkin hari berikutnya, saudara harus mengatakan, yang pertama, ucapkan satu kata yang membangun kepada seseorang hari ini. Ucapkan satu kata, apapun itu yang membangun diri seseorang itu, ucapkan. Supaya orang lain tertolong dengan perkataanmu, orang lain bergembira dengan perkataanmu, orang lain akan merasakan sesuatu yang luar biasa dari perkataanmu. Itu yang pertama. Jadi kamu belajar mengucapkan satu kata untuk membangun kepada seseorang. Yang kedua, latih dirimu menahan diri, ya, sebelum merespon ketika ada orang marah. Latih dirimu menahan diri, ya, sabar. Ucapkan kalau yang lain mengatakan ucapkan istighfar gitu, tapi kalau kita mengatakan ucapkan tahan dirimu, panggil nama Tuhan Yesus dalam hidupmu, biar kamu mulai melatih dirimu menahan sabar. Ketiga, bantu seseorang tanpa diminta. Itu ya, kalau kamu bisa membantu seseorang tanpa diminta, itu menunjukkan kasih yang aktif, bukan harus diminta, bukan harus dimohonkan, boleh bahasa Batak dilek-lek supaya merasa lebih hebat, berarti dia sangat diperlukan, bukan. Tanpa itu pun saudara, ketika saudara bisa membantu orang tanpa diminta, saudara akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Dan yang keempat, dari apa yang telah Tuhan firman katakan kepada kita, doakan orang yang sulit kamu kasihi. Nah itu dia. Pernah enggak Bapak Ibu mendoakan musuhmu? Wah susah ya. Tapi mulai sekarang belajar dengan hati yang rendah hati, lemah lembut dan sabar. Mari kamu mendoakan orang yang sulit kamu kasihi, karena doa itu mampu melunakkan hati Bapak Ibu. Ayo semangat melakukan pekerjaan kita. Jangan gentar, tanamkan kasih, kesabaran, rendah hati di dalam hatimu. Mulai sekarang belajar untuk itu. Apalagi kita sekarang menyongsong minggu-minggu Advent, supaya minggu-minggu Advent ini boleh semakin membuat saudara bersuka cita, karena saudara melepaskan hal-hal yang tidak baik dalam diri saudara. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk merendahkan hati kami, lemah lembut dan penuh kesabaran, agar kami sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Sertai setiap jemaat-Mu yang bekerja pada hari ini, baik di kantor, pegawai negeri, pegawai swasta, bisnis, jualan, ibu rumah tangga sekalipun, anak-anak kami dalam sekolah, dalam perkuliahan. Biarlah Engkau berkati mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, dan biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi mereka.
Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami boleh melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, dan Tuhan selalu melindungi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom.